Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang Wali Songo yang ketiga, yaitu Sunan Giri. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar Sunan Giri. Sunan Giri merupakan salah satu wali Songo yang nama aslinya adalah Joko Samudro, yang diberi nama oleh ibu angkatnya yaitu Nyai Gede Pinati. Kemudian oleh Nyai Gede Pinati, Joko Samudro kemudian dipasrahkan kepada Sunan Ampel untuk diberikan pendidikan. Kemudian oleh Sunan Ampel namanya diganti menjadi Raden Paku. Beliau juga dikenal juga sebagai Prabu Satmata, atau juga ada yang mengatakan Sultan Abdul Fakih, dan ada juga yang memanggil Maulana Ainul Yakin. Sunan Giri ini didirikan di Blambangan, daerah Banyuwangi sekarang pada tahun 1442. Ayah Sunan Giri yaitu Maulana Ishak merupakan saudara dari Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ibunya bernama Dewi Sekar Dadu. Perjuangannya dalam berdakwah, setelah sekian lama belajar dengan Sunan Ampel, kemudian oleh Sunan Ampel, Sunan Giri diperintahkan untuk memperdalam lagi ilmunya kepada Syekh Maulana Ishak di Pasai, yaitu Aceh, yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Selama sekian tahun tidak bertemu. Kemudian akhirnya belajarlah menuju ke Pasai, ditemenin oleh Syekh Maulana Mahdum Ibrahim atau yang disebut dengan Sunan Bonang, menuju ke Pasai untuk belajar kepada Syekh Maulana Ishak. Setelah 7 tahun di Pasai, belajar dengan Syekh Maulana Ishak, Raden Paku akhirnya kembali ke Jawa lagi, yaitu ke daerah dataran tinggi desa Sidomukti Gresik. Ya, karena tempatnya tinggi, pegunungan, maka beliau diberikan gelar Sunan Giri. Giri itu sendiri dari bahasa Sanskerta artinya adalah gunung atau bukit yang tinggi. Nah, beliau di sana menyebarkan agama Islam di daerah Giri, kemudian mendirikan pesantren, bahkan menjadi pusat pemerintahan di daerah Giri, kemudian disebut dengan Giri Kedaton. Dakwah beliau sama dengan wali-wali Songo yang lainnya, pendekatannya menggunakan metode kesenian. Banyak sekali kesenian-kesenian permainan anak yang merupakan ciptaan beliau yang dikemas di dalam seni, tembang, diberikan ajaran nilai-nilai agama seperti jamuran, jublak-jublak suweng, jitungan, delikan, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan karya seni daripada Sunan Giri di dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Nusantara ternyata sangat luar biasa pengaruhnya di dalam penyebaran agama Islam. Yang pertama, peran Sunan Giri dalam mengembangkan agama Islam di Nusantara yaitu sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Kita tahu setelah Sunan Giri atau Raden Paku
sepulang dari Pasai menyebarkan agama di daerah pegunungan yang disebut dengan Giri. Akhirnya di sana menjadi pusat penyebaran agama Islam sekaligus sebagai penguasa di wilayah Giri. Dan akhirnya di Giri itu sebagai pusat pemerintahan, kemudian yang menggunakan sebutan Giri Kedaton. Sedangkan beliau sendiri bergelar sebagai Prabu Satmata. Ini salah satu gelar yang diberikan oleh Sunan Giri sebagai pemimpin pemerintahan di wilayah Giri. Karena di Giri bukan hanya sebagai pusat penyebaran agama Islam dan sekaligus sebagai pusat pemerintahan pada waktu itu. Kemudian yang kedua, peran Sunan Giri dalam mengembangkan agama Islam yaitu mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Kita tahu di dalam agama Hindu-Buddha bahwa lembaga pendidikan Siwa Buddha yang disebut dengan mandala, asrama, dan duku oleh Sunan Giri kemudian dirubah menjadi pesantren, ya, pesantren. Karena duku di dalam masa orang-orang Buddha dan Hindu itu merupakan tempat pertapaan untuk mendidik calon pendeta. Nah, kemudian oleh para wali songo, khususnya Sunan Giri, duku itu diganti dengan istilah pesantren. Ya, istilah pesantren untuk apa? Untuk mendidik para pelajar yang mendalami agama Islam. Nah, peserta didik itu kalau dalam pesantren disebut santri. Santri itu berasal dari kata sastri yang berarti adalah orang suci yang mempelajari kitab suci. Nah, dari sinilah akhirnya banyak sekali para tokoh-tokoh agama yang bermunculan merupakan murid Sunan Giri yang kedepannya menyebarkan agama Islam sampai ke luar Jawa karena santrinya begitu banyak, karena kemahiran Sunan Giri dan banyak orang sudah mengenal beliau, akhirnya santrinya dari berbagai daerah termasuk luar Jawa. Kemudian yang ketiga, peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Nusantara yaitu mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat. Jadi Sunan Giri bukan hanya mengembangkan pendidikan pesantren, tetapi juga mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat. Artinya, Sunan Giri ini mencoba menanamkan nilai-nilai pendidikan yang kemudian dikembangkan di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat pada waktu itu. Sehingga Sunan Giri berusaha memadukan nilai-nilai ajaran agama dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu dengan berbagai macam cara bagaimana Sunan Giri memasukkan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Di antaranya ada namanya permainan anak yaitu jidungan. Permainan ini berperan sebagai pemburu ya. Permainan anak ini yang berperan sebagai pemburu dan yang lainnya menjadi objek buruan. Nah, ini artinya memberikan pelajaran pendidikan kepada masyarakat pada waktu itu bahwasanya seorang yang sudah berpegang teguh pada agama Islam maka ia akan selamat dari ajakan setan atau iblis yang dilambangkan sebagai pemburu. Ini makna pendidikan dari permainan jidungan. Kemudian lagi ada permainan yang namanya jamuran. Ini juga permainan yang mengandung makna bahwasanya menanamkan pendidikan bagaimana kita kerjasama, peduli, dan menambah keakraban dengan sesama manusia. Inilah yang dinamakan pendidikan terbuka yang dilakukan oleh Sunan Giri di tengah-tengah masyarakat dengan menerapkan berbagai macam permainan yang mengandung nilai-nilai agama. Kemudian yang keempat, peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Nusantara yaitu memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Sama dengan wali-wali sebelumnya, pendekatannya lebih banyak menggunakan pendekatan seni. Dan pada waktu itu masyarakat Jawa, Hindu-Buddha yang lebih suka kepada kesenian wayang akhirnya memanfaatkan kesenian wayang
sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka mudah menerima ajaran yang dibawa oleh para wali, khususnya yang dilakukan oleh Sunan Giri. Nah, kemudian anak-anak, apa saja sikap positif atau keteladanan Sunan Giri yang perlu kita tiru di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, Sunan Giri adalah seorang yang rajin dan ulet dalam menuntut ilmu. Dia semangat menuntut ilmu mulai dari belajar dengan Sunan Ampel, kemudian belajar dengan ayah kandungnya sendiri di Pasai Aceh. Itu merupakan sikap ulet Sunan Giri di dalam bagaimana dia menuntut ilmu. Sehingga karena rajinnya beliau menuntut ilmu, beliau punya keahlian di dalam bidang ilmu fikih dan ilmu falak. Kemudian yang kedua, Sunan Giri bekerja keras. Kita tahu ketika remaja beliau sudah berdakwah sambil berdagang dan berlayar antar pulau dan rajin bercocok tanam. Ini yang dilakukan oleh Sunan Giri. Sehingga berdakwah yang dia lakukan dengan cara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang dilakukan oleh orang pada umumnya pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, Sunan Giri adalah seorang yang jujur dan berani. Nah, kejujuran dan keberanian beliau ini terlihat ketika beliau menjalankan usaha ibu angkatnya. Yaitu beliau selalu melaporkan hasil dagangannya dengan jujur dan kemudian berani di dalam menghadapi berbagai macam risiko yang dihadapi. Kemudian yang keempat, Sunan Giri mempunyai sikap senantiasa berpikir mendalam ketika hendak memutuskan sesuatu. Nih, ketika memutuskan sesuatu persoalan yang terjadi di masyarakat, bahkan di pemerintahan, karena beliau juga termasuk penasihat di pemerintahan, beliau sangat berpikir secara mendalam sebelum dia memutuskan. Ya, sebelum Sunan Giri memutuskan, berpikir secara mendalam agar apa yang ia putuskan itu benar-benar bermanfaat untuk semuanya. Kemudian yang kelima, sikap positif dan keteladanan Sunan Giri yang perlu kita teladani adalah beliau suka bermusyawarah. Jadi dalam persoalan apapun lebih mengedepankan musyawarah. Nah, perlu kita tiru sehingga kita setiap ada persoalan kita lebih mengedepankan musyawarah. Kemudian toleran dan bijak dalam berdakwah. Beliau sama dengan wali-wali yang lainnya tidak pernah memaksakan soal agama Islam kepada orang lain, tapi bagaimana Sunan Giri selalu bersikap bijak dan toleran di dalam menghadapi berbagai macam perbedaan yang terjadi di masyarakat, termasuk di dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian yang selanjutnya, beliau adalah seorang pemimpin yang mengayomi rakyat dan suka menolong orang lain yang membutuhkan. Ini kita ketahui setelah beliau menjabat sebagai Prabu Satmata, yaitu pemimpin di Giri Kedaton atau kerajaan Giri Kedaton. Beliau menunjukkan seorang pemimpin yang memang sangat dekat dengan rakyat dan suka menolong kepada rakyatnya. Dan yang terakhir, sikap positif dan keteladanan Sunan Giri yang perlu kita teladani adalah beliau seorang seniman yang kreatif. Beliau di dalam berdakwah dengan menggunakan pendekatan seni, melakukan berbagai macam kreativitas supaya dakwah yang dilakukan bisa diterima oleh masyarakat dengan berbagai macam perbuatan atau hal-hal yang bisa mudah diterima oleh masyarakat, sehingga beliau sangat kreatif di dalam mengembangkan seni yang sudah ada pada waktu itu, baik mulai dari tembang atau lagu-lagu maupun seni wayang. Kemudian setelah sekian lama berdakwah, menyebarkan agama Islam, Giri atau di Gresik sebagai pusat pemerintahannya, bahkan muridnya menyebar sampai ke seluruh Pulau Jawa dan luar Jawa. Akhirnya pada tahun 1506 Masehi, Sunan Giri wafat dan beliau memerintah ke Kerajaan Giri selama 20 tahun, mulai dari 1487 sampai 1506. Dan beliau dimakamkan di atas Bukit Giri, Gresik, Jawa Timur. Nah, yang mungkin pernah ke sana, itu naik ke atas bukit,
di daerah Gresik yang namanya Bukit Giri. Di sanalah Sunan Giri dimakamkan. Nah, demikianlah anak-anak untuk pelajaran hari ini tentang sejarah Sunan Giri. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dikembangkan lagi pengetahuannya dan wawasannya dengan membaca sumber-sumber yang lainnya. Mudah-mudahan yang kita pelajari Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, kita akhiri sama-sama pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.